Selamat datang kembali di segmen Ngobrol Beasiswa. Dan ini sudah season ketiga, dan di season 3 ini aku rencananya mau bikin 4 episode saja. Oke. Dan di video kali ini aku bakalan bikin sesuai dengan yang ada di judul, yaitu video reaksi lulus LPDP. Aku sempat menuliskan pengalaman aku lulus di blog aku. Nanti linknya, peranalannya akan aku taruh di kotak deskripsi di bawah, di description box. Jadi aku lulus seleksi LPDP itu tahun 2019 akhir ya, pengumuman terakhirnya itu Desember. Tapi karena ada 3 tahap seleksi LPDP nya, yaitu seleksi berkas, seleksi tertulis, dan juga ada seleksi terakhir wawancara. Jadi semuanya bisa dibilang paruh kedua tahun 2019. Untuk bulannya aku agak lupa, nanti aku bakalan taruh di sini atau di sini, karena setiap pengumumannya itu ada kayak bunyi SMS-nya, ada bunyi SMS untuk mengecek pengumuman. Kita akan mulai dari yang paling pertama, yaitu tahap 1. Aku bakalan bacain judulnya, lulus tahap 1, 2 tahap lagi. Kemarin sekitaran jam 6-an atau 7-an aku buka gawai yang lebih besar dari ponsel. Selain menulis apa yang ingin diunggah pada hari itu, aku juga mengecek salah satu situs tempat pengumuman yang katanya rencananya adalah hari itu. Aku ngirainnya tuh bakalan tanggal sekian, udah langsung aja bisa didatangi tuh situs untuk ditodong pertanyaan, lulus gak? Gak tahunya gak ada apa-apa. Aku mulai berpikir baik, berasumsi kalau ya mungkin di Indonesia bagian barat sana masih terlalu pagi. Admin-admin belum pada bangun lah. Begitulah gak enaknya tinggal di bagian timur Indonesia. Semuanya harus menunggu pihak ujung barat sana. Jangan tanya kalau setiap memasuki bulan puasa. Setelah ibadah maghrib saja, kita di sini masih galau. Apakah malam itu bakalan mulai tarawih atau belum? Alasannya karena masih nunggu pengumuman yang asalnya dari barat sana. Sekian curhatannya. Untungnya aku gak cemas dan dak-duk-dukan sendirian, tapi bersama ribuan orang lainnya yang juga sama bingung dan bertanya-tanya kenapa lama sekali situs resminya diperbaharui dengan notifikasi lolos atau tidak lolos. Lumayan seru lah. Kenapa aku sampai sebegininya? Ya karena ini kali pertama aku ikut daftar ginian, dan juga emang setidak pedean itu. Ya walaupun akhirnya aku dan beberapa teman yang juga daftar semuanya menyatakan lolos seleksi tahap pertama. Belum ada waktu untuk bernapas, kita bakalan dikirimin surat elektronik tentang tahap selanjutnya. Yang paling aku takuti yaitu SBK, alias seleksi berbasis komputer. Aku sering pegang buku untuk dipelajarin sih, walaupun gagal belajar terus. Pernah di situasi kayak gini gak? Pengen banget belajar, tapi ya karena saking gak ngerti dengan apapun yang dipelajari, maka ujung-ujungnya gagal belajar terus. Kan sedih kan ya? Tapi aku harus paksain untuk terus liatin itu bukunya. Iya, diliatin aja. Tulisan ini juga sebagai bentuk apresiasi diri yang beberapa waktu kemarin sudah repot-repot mempersiapkan semua perlengkapan pengiriman berkas. Rela-rela bolak-balik rumah sakit sampai 3 hari. Kesana kemari kantor lurah dan kantor camat. Minta rekomendasi ke dosen dan atasan kerja dan senior organisasi. Nulis esai, mengisi formulir daring yang gak hanya sekali, karena rajin salah isi. Ngegalauin kampus dan jurusan tujuan. Kayaknya segitu saja dulu. Sampai jumpa di tulisan selanjutnya kalau aku lolos lagi di tahap berikutnya. Mohon bantuan doanya ya. Malu sebenarnya nulis ginian. Kita lanjut ya ke pengumuman tahap kedua. Judulnya adalah lulus tahap 2, 1 tahap lagi. Hari ini akhirnya pengumuman seleksi tahap 2, maksudnya kemarin. Dan puji Tuhan, alhamdulillah,
Terima kasih Allah, aku lulus seleksi komputer yang diselenggarakan 2 minggu yang lalu kemarin. Masih ada satu tahap lagi, jadi tidak boleh bahagia berlebihan. Tapi seperti biasanya, aku akan menuliskan unggahan blog sebagai bentuk apresiasi diri yang sudah rela-rela terus belajar walaupun terus gagal paham dan bikin stres. Waktu hari H pelaksanaan tes komputer, yang soalnya itu terdiri dari TPA, numerik, verbal, logika, dan tes kepribadian dan tes esai. Aku gugup banget dong, walaupun tetap cengar-cengir dengan penampakan senyum pamer gigi seperti biasa yang aku lakukan. Waktu pelaksanaan tes, masing-masing dapat satu komputer, dan saat mengerjakan itu ada alokasi waktunya. Tambah gugup jiwa. Belum pernah ikut tes CPNS, jadi kayak ini baru buat aku. Aku nggak bisa bilang mana soal yang gampang dan mana soal yang susah, yang penting tetap ngerjain aja sampai selesai. Syukurnya, waktu keluar ruangan dan melihat nilai yang langsung terpampang di layar monitor dan kertas yang ditempel di mading, nilai aku lewat sedikit dari batas minimum. Bahagianya nggak ketulungan, aku terharu banget. Aku berbisik ke diri sendiri, ternyata aku tidak segoblok yang aku kira. Susah tidur dan pikiran tidak tenang, tes akhirnya bisa sedikit kurang. Ya, walaupun harus lanjut lagi stres menunggu hasil. Begitu berulang kali, nilai pas-pasan gitu aja, aku bersyukur ampun-ampunan. Teman aku bahkan ada nilainya tinggi banget, dia biasa aja, lempeng. Sekarang sudah harus fokus pada persiapan seleksi tahap selanjutnya, atau yang terakhir. Tahap paling seram katanya, tahap wawancara. Doakan aku bisa tetap lulus lagi ya teman-teman, supaya bisa mewujudkan mimpi lanjut studi. Dan bisa cerita lagi di blog tentang kelanjutannya. Oh iya, pengumuman hari ini, maksudnya kemarin, agak mengagetkan. Kan biasanya jam 8 malam waktu Indonesia Barat, alias 10 malam waktu Indonesia Timur. Lah, tapi kemarin malah dapat SMS diarahkan cek pengumuman siang. Gak siang banget sih, sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore waktu Indonesia Timur lah. Aku kaget dong, aku baru mau berangkat ngajar. Saling berkabar juga dengan teman-teman seperjuangan. Ada yang lulus dan ada yang tidak. Ikutan sedih. Tapi, aku malah promosi jangan lupa nonton video YouTube aku. Karena aku ngomongin tentang beasiswa lain yang akan dibuka bulan Februari. Semoga bisa sedikit mengobati. Ya ampun, tulisan aku gini amat. Kita lanjut lagi ke tahap 3. Judulnya lulus tahap 3, jalan masih panjang. Aku masih ingat jelas kapan aku mengetahui hasil seleksi itu. Sore hari ketika kelas hampir selesai. Pertemuan terakhir di tahun itu. Kami menggabungkan kelas A dan B untuk pertemuan terakhir. Membahas mengenai pariwisata dan melakukan sedikit simulasi perdebatan. Salah satu teman ngajar yang juga mengikuti seleksi menyeletuk kalau sudah ada email pengumuman arahan untuk mengecek hasil seleksi tahap 3. Aku pun langsung mengecek. Teman yang kasih tahu mengecek beberapa jam kemudian. Yang hasilnya mengatakan belum. Yang membuat aku merasakan kebahagiaan yang tidak lengkap. Karena 3 teman seperjuangan yang mengikuti rangkaian proses ini mendapatkan kata belum. Saat melihat pengumuman kelulusan tahap akhir itu, jantung aku bertetap tidak percaya. Aku lemas sampai harus berjongkok sebentar. Karena rasa-rasanya aku bakalan tumbang kalau tetap berdiri. Aku bahagia, karena aku cukup cemas beberapa hari menjelang pengumuman. Aku sampai-sampai berusaha menenangkan diri dengan mempersiapkan rencana lain, yang dalam hal ini beasiswa lain yang untuk didaftar jika bunyi pengumuman berkata sesuatu selain kata lulus. Namun, semuanya kembali seperti semula. Pikiran positif yang sempat redup sebentar kembali sedikit demi sedikit menampakkan cahayanya. Aku bahagia, tapi aku tahu jalan masih sangat panjang. Mama adalah orang yang paling ingin aku beritahu. Walaupun nyatanya aku kasih tahu teman yang lain terlebih dahulu lewat aplikasi percakapan. Aku bisa saja memberitahu mama lewat aplikasi yang sama, tapi aku lebih memilih untuk memberitahu secara langsung. Salah satu teman dari sedikit teman yang aku beritahu si isi dunia.
Setidaknya isi daftar pengikutnya di Instagram. Statusnya bertahan beberapa jam. Namun cukup untuk membuat murid-murid tersadar memberikan ucapan selamat dalam grup percakapan. Sebenarnya aku tidak mau orang lain tahu, tetapi malah seperti itu. 2 pekan berlalu sejak hari itu dan aku harus menemui murid-murid besok di dalam kelas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Pokoknya malu. Sekian reaksi aku lulus seleksi atau DP. Sampai jumpa.